Jadi kalau ditanya perkembangannya bahasa Indonesia sampai sekarang, sangat berkembang pesat Pak, begitu. Iya. Tandanya apa saja tuh berkembang pesat tuh? Tandanya salah satunya dibuktikan sekarang sudah mencapai 300 juta orang penutur bahasa Indonesia di dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast radarcirebon.com. Kali ini kita coba bicara yang sangat krusial di bidang bahasa ya. Mungkin tidak banyak juga yang tahu bahwa bulan Oktober adalah bulan bahasa. Nah, hari ini di bulan Oktober juga kita kedatangan tamu, seorang pendidik, seorang pengajar bahasa Indonesia, dan juga seorang pengajar bahasa Indonesia penutur asing atau BIPA. Nah, sebagai orang yang bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing, tentu sosok ini paham gitu bagaimana perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Ya, sudah hadir Ibu Rosi. Mungkin nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan dirinya dan mengajar di mana. Nah, mungkin bagi yang ingin mencatat, pemirsa yang ingin mencatat, boleh saja, mungkin ada bahasa-bahasa yang baru yang kita terungkap dalam obrolan ini. Silakan Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rosi Gasanti. Saya bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka sebagai dosen pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi memang mungkin untuk saat ini bahasa Indonesia sekarang memang sudah cukup pesat perkembangannya gitu ya Pak. Jadi saya itu kalau menjadi dosen bahasa Indonesia, sebelum ditanya sama Bapak pun saya itu sudah merasa bangga menjadi dosen bahasa Indonesia gitu Pak, karena perkembangannya sampai saat ini yang cukup pesat gitu ya. Ibu Rosi biasa dipanggil Ibu Oci. Ibu Oci. Orang Cirebon itu ya sekarang, pada ya? orang Tasik. Kalau Ota kan dari mana? Kan dari Rosi masih jadi Ota ya. Iya. Jadinya Oci, orang Cirebon. Iya Pak. Nah, Bu Oci, bagaimana sih mungkin kenapa disebut Oktober itu sebagai bulan bahasa? Nah, ini seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya kan sekarang di berbagai lembaga pendidikan begitu ya Pak ya, mulai dari SD mungkin sampai perguruan tinggi gitu ya. Ketika bulan Oktober sering menyelenggarakan semarak atau kegiatan yang ada hubungannya dengan bulan bahasa begitu ya. Itu sebetulnya kegiatan itu untuk memperingati bulan bahasa yang jatuh pada bulan Oktober begitu. Nah, mengapa bulan Oktober? Nah, itu kan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana ketika pada tanggal 28 Oktober 1928 itu disepakati bahwa bahasa Indonesia itu adalah menjadi bahasa resmi ya, bahasa nasional, bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu dalam komunikasi sehari-hari begitu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke kan kita sudah tahu kalau Indonesia itu kan terdiri dari suku bangsa yang banyak gitu ya, adat istiadat yang banyak, bahasanya juga hampir ada 300 lebih bahasa daerah begitu, tapi kan dipersatukan oleh bahasa Indonesia begitu Pak. Pesatnya seperti apa perkembangan bahasa Indonesia? Sebetulnya dari dulu ya Pak, kalau misalnya dibilang ini bahasa itu kenapa di bulan bahasa selalu ada kayak tadi ya pertanyaannya kegiatan-kegiatan perlombaan misalnya di sekolah gitu ya. Sebetulnya kegiatan itu tuh yang namanya kita sebuah cara gitu ya untuk melestarikan bahasa dan mencintai bahasa kita, sebetulnya bukan hanya jatuh di bulan bahasa. Kadang-kadang kan kalau misalnya di sekolah itu kan ada program FLS2N atau O2SN, itu salah satunya misalnya ada perlombaan dalam bidang bahasa misalnya seperti pidato begitu kan.
kemudian cipta puisi, baca puisi. Sebetulnya tidak hanya bulan Oktober saja, tetapi semaraknya begitu ya, banyak sekali bidang-bidang pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakannya itu di bulan Oktober, karena memang dalam rangka memperingati bulan bahasa gitu. Jadi saking banyaknya, kadang setiap perguruan tinggi aja yang terhitung di wilayah 3 Cirebon itu setiap yang ada program studi bahasa Indonesianya ya Pak ya, nah, itu setiap bulan rutin mengadakan kegiatan itu untuk memperingati bulan bahasa, tapi pakai tanda kutip ya Pak ya, yang di perguruan tinggi tersebut ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia begitu ya, karena kan bulan bahasa ini kan rekat dengan kaitannya dengan bahasa Indonesia begitu, bukan bahasa yang lain begitu Pak. Jadi kalau ditanya perkembangannya bahasa Indonesia sampai sekarang, oh sangat berkembang pesat Pak begitu. Iya. Tandanya apa saja tuh berkembang pesat tuh? Tandanya salah satunya dibuktikan sekarang sudah mencapai 300 juta orang penutur bahasa Indonesia di dunia. Ya, jadi sudah banyak sekali begitu yang penduduk Indonesia, juga penduduk negara lain juga. Iya, sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia di dalam komunikasi sehari-hari begitu ya, karena katanya saya melakukan observasi survei begitu ya. Menurut mereka orang asing, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mudah untuk dilafalkan, diucapkan. Kemudian bahasanya juga katanya secara penulisan kan ditulis dengan huruf Romawi, alfabet Romawi begitu ya. Kan beda mungkin dengan bahasa Jepang yang dengan tulisan kanji dan tidak semua orang mengenalnya. Kalau alfabet kan bahasa Inggris sendiri pakai A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian cara pelafalan dan kosakatanya juga memang mudah untuk dilafalkan. Jadi ceritanya ini kalau misalnya menyinggung ke arah sana, ini kehidupan perkembangan bahasa Indonesia itu ditandai dengan untuk saat ini gitu ya, adanya atau munculnya pembelajaran BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing yang sudah diselenggarakan oleh banyak lembaga bahasa di Indonesia begitu Pak. Ada berapa negara yang sudah menggunakan bahasa Indonesia? Ada 46 negara Pak. Iya, dari data kemarin yang terhimpun begitu ya, yang saya catat itu sekitar kurang lebih ya 46 negara yang memang masyarakatnya sudah bertutur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian selain masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-hari, tetapi di 40 negara itu di lembaga pendidikannya, baik perguruan tinggi maupun lembaga kursus ataupun misalnya yang kedutaan ya begitu ya, itu mengadakan atau menyelenggarakan pendidikan bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu, pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu Pak. Jadi di negara tersebut ada kurikulum atau ada pelajaran untuk bahasa Indonesia? Ada begitu ya. Nah, kalau misalnya di ASEAN sendiri apalagi ya, seperti halnya Vietnam. Sekarang Vietnam sudah meresmikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kedua yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari begitu ya. Jadi bagaimana ini dengan orang Indonesianya sendiri gitu kan pertanyaannya, apakah ini orang Indonesianya malah bahasa pertamanya bahasa Inggris misalnya, atau misalnya bahasa daerah, bahasa Sunda gitu. Memang kalau posisinya untuk kita begitu ya, kan kalau Indonesia kan terdiri dari banyak bahasa daerah ya Pak ya. Nah, untuk B1-nya itu pasti bahasa daerah. B1 kan bahasa ibu, di mana setiap manusia itu mengenal pertama bahasa yang dikenalkan oleh ibunya, itu bahasa daerah ya. Kalau misalnya bahasa daerahnya bahasa Sunda ya sudah, berarti B1-nya bahasa Sunda dan B2-nya itu adalah bahasa Indonesia begitu. Dan bahasa Indonesia kan harus dipelajari begitu ya, supaya sesuai dengan kaidah yang berlaku begitu. Kenapa di Vietnam bahasa Indonesia menjadi yang kedua? Karena sudah banyak penuturnya Pak. Karena sudah banyak penuturnya, akhirnya ya sudah diresmikan saja begitu. Gitu ya? Iya, sudah banyak penuturnya ternyata di Vietnam itu. Jadi komunikasi sehari-hari masyarakatnya baik misalnya ada acara secara formal maupun non formal itu menggunakan bahasa Indonesia begitu untuk di Vietnam sendiri gitu. Bukan karena bahasanya susah ya?
Bahasa Vietnamnya susah bukan? Tidak kayaknya ya Pak ya. Tetap mungkin bahasa pertamanya mungkin bahasa bahasa keduanya baru bahasa Indonesia gitu Pak. Dan sebagai pengajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, dari negara mana saja yang bisa kita dengan mudah mengajari mereka gitu? Kalau misalnya peserta pembelajar BIPA begitu ya, itu saya kan kebetulan instansi tempat saya bekerja itu telah mengadakan MOU dengan Balai Bahasa UPI, dan memang setiap tahunnya itu saya rutin mengirimkan mahasiswa untuk studi banding ke sana begitu ya. Jadi si mahasiswa itu menyaksikan pembelajaran BIPA secara langsung ya, baik itu mengikuti sit in aja, meskipun hanya sit in di dalam kelas, tapi sedikitnya kan memberikan gambaran begitu ya Pak. Yang saya lihat itu dari berbagai negara pun memang antusias begitu untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini. Misalnya dari Jepang banyak Pak, dari Jepang, Amerika Serikat, kemudian dari Meksiko, dari Arab Saudi, kemudian dari Thailand, kemudian dari China, terus dari Australia, itu banyak sekali gitu ya. Ada beberapa negara yang memang mereka itu belajar bahasa Indonesia itu tujuannya pun berbeda Pak, berbeda-beda setiap individu begitu ya, memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Belajar bahasa Indonesia di sini misalnya selama 4 tahun, kemudian kembali lagi ke negaranya dan di negaranya menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi yang menjadi guru bahasa Indonesia itu adalah orang sananya sendiri, misalnya katakan orang Jepang misalnya ya, belajar bahasa Indonesia ke sini, kemudian setelah selesai dia kembali lagi ke Jepang dan mengajarkan bahasa Indonesia di Jepang gitu. Jadi bukan orang Indonesia yang datang ke sana, justru orang sananya yang datang ke sini balik lagi ke sana mengajarkan bahasa Indonesia di sana gitu. Tapi ada juga kan orang Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia. Ada banyak, dan itu ya masuknya ke para pengajar BIPA, penggiat BIPA begitu ya. Ibu, negara apa sih yang paling banyak yang berkomunikasi atau mengajarkan bahasa Indonesia? Nah, kalau misalnya untuk negara tetangga kita ya sendiri itu di Australia itu terhitung paling banyak negara dengan ranking pertama yang menyelenggarakan program bahasa Indonesia gitu di sekolah-sekolahnya begitu ya, di lembaga pendidikan formal itu di Australia. Berarti kan ditandai oleh penuturnya juga berarti sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari begitu. Seperti tadi kalau misalnya di ASEAN itu adanya Vietnam gitu ya, itu kan memang sudah diresmikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Vietnam begitu. Gitu, di Pak. Australia, di Vietnam. Di Australia, di Vietnam, di Jerman, di China, bahkan ada salah satu data yang menyebutkan bahwasanya sebetulnya BIPA itu sudah ada pada sejak tahun 1950 itu di China. Jadi ketika itu ada urusan mungkin politik atau apa mungkin ya, negara kita bekerja sama dengan China mungkin gitu. Kemudian memang dari situ gitu berkembang bahasa Indonesia itu ada dipelajari begitu di negara tersebut gitu. Di dunia yang paling banyak penutur bahasa apa sih? Ya bahasa Inggris. bahasa Indonesia itu posisinya data yang terhimpun kemarin itu ke-8 Pak, masih ke-8 dan memang ingin naik ratingnya ke-7 begitu ya, karena kan yang pertama itu kalau tidak salah memang sudah pasti ya bahasa Inggris, bahasa internasional itu kan jumlah penuturnya sudah miliaran ya Pak ya. Kemudian yang kedua bahasa Mandarin. Ya, kemudian yang ketiga bahasa Hindi begitu ya, kemudian yang keberapanya tuh saya ingatnya Arab gitu tuh ya, dan ya mungkin yang ke peringkat 8 itu bahasa Indonesia yang jumlah penuturnya sudah banyak gitu. Tapi harapannya mudah-mudahan nanti waktu beberapa tahun ke depan mungkin atau secepatnya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional gitu dengan rating di atas gitu. Ya. Ini soal perkembangan bahasa Indonesia. Ada nggak sih? Atau mungkin ada ya setiap tahun ada kata-kata baru yang mungkin kata baru tapi kemudian menjadi populer diucapkan banyak orang gitu.
Oh, ada. Karena kan setiap 5 tahun sekali itu adanya kongres bahasa, Pak. Jadi disepakati kata-kata baru kayak masuk ke KBBI kan sekarang begitu ya. Itu kan berasal dari bahasa prokem atau bahasa gaul. Kalau kata anak sekarang sih apa ya? Bahasa slengean gitu ya. Itu banyak muncul, Pak, dan diciptakan oleh komunitas masyarakatnya sendiri. Saya juga tidak tahu itu julid dari mana. Saya nggak pernah tahu julid itu dari siapa, dari mana, siapa masyarakat yang menciptakan kata julid itu. Kemudian ada nyinyir, saya tahu-taunya di berita artis saya ada muncul kata nyinyir ya, kata julid, kata pansos ya, kemudian kata mager, dan semuanya itu sekarang sudah ada dalam KBBI, Pak. Jadi kan kalau bahasa itu memang sifatnya dinamis. Dinamis itu kan mengikuti perubahan zaman sebetulnya. Jadi pasti kata-kata baru itu muncul dan memang diperbarui, kemudian disepakati gitu. Jadi 5 tahun sekali diperbarui berarti ya? 5 tahun sekali diperbarui, iya, ketika kongres bahasa begitu. Memang sudah dari dulu sih, dari muncul ejaan-ejaan juga gitu. Berarti kata-kata yang slengean, kata itu bisa jadi menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar dong kalau sudah masuk KBBI? Iya, tentu saja, Pak. Iya, bukan hanya kata slengean, ya kayak prokep gitu, bukan hanya itu saja, tetapi kayak bahasa serapan dari bahasa asing atau bahasa daerah pun kalau misalnya sudah ada dalam KBBI berarti memang sudah bisa digunakan dan diakui sebagai bahasa baku atau kata baku begitu ya. Kayak ngawur kan, iya gitu. Saya sebenarnya selalu menjaga kata-kata yang apa ya, yang slengean untuk tidak muncul di media massa gitu. Iya. Tapi ketika masuk ke KBBI berarti ya sudah bisa digunakan untuk. Sebetulnya tidak apa-apa, Pak. Iya. Untuk formal ya. Untuk formal. Ya, untuk formal bisa kan kayak misalnya di surat kabar, misalnya redaksi dalam surat kabar tidak apa-apa memunculkan bahasa-bahasa seperti itu. Yang tidak boleh mungkin dalam karya tulis ilmiah kali ya, Pak ya. Di mana misalnya menulis jurnal, artikel misalnya ya. Nah, itu mungkin tidak diperbolehkan begitu ya, Pak. Ibu Oci, terkait dengan bahasa Indonesia apa saja sih yang sebetulnya dilakukan Ibu Oci sekarang? Maksudnya gimana? Kegiatannya, kegiatan terkait bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia sendiri ya, saya kan aktivitas sehari-harinya mengajar ya, Pak. Mengajar bahasa Indonesia itu sudah otomatis, berarti saya itu sebagai pendidik sekaligus pelestari bahasa Indonesia begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, saya juga di kampus Yasika itu saya masukkan program BIPA begitu, di mana bahasa Indonesia untuk penutur asing itu menjadi mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa semester 5 begitu ya, BIPA itu. Nah, itu salah satu usaha saya untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia begitu dan membantu perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian di kegiatan-kegiatan mahasiswa kayak gitu, saya selalu mendorong mahasiswa untuk ayo buat satu kegiatan, satu momen yang berkesan gitu, mengundang banyak orang begitu ya kan, untuk mengenalkan bahasa Indonesia, karena pada kenyataannya begitu ya, ada sebagian masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang memandang bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang tidak penting untuk dipelajari begitu ya. Perihal pemilihan jurusan aja, Pak, udah mengapa sih masuk ke bahasa Indonesia? Ngapain menjadi mahasiswa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kan digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tidak perlu dipelajari nanti juga bisa. Kan ada sebagian masyarakat yang berpendapat seperti itu. Tetapi kan tidak begitu ya, Pak. Kenyataannya sekarang kan BIPA udah berkembang pesat, kemudian ada info begitu ketika siswa SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi saja begitu ya. Sekarang kan UTBK, soal-soal ujian masuknya itu kan berbasis bahasa Indonesia semua, skolastik begitu ya. Penalaran umum, pemahaman dan pemahaman bacaan dan menulis PBM, kemudian pengetahuan umum juga begitu ya, dan itu memang bidangnya bidang bahasa Indonesia semua begitu. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang menyepelekan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia wajib untuk dipelajari begitu, Pak. Jadi nggak ada lagi yang bilang nggak penting ya? Nggak penting, nggak ada, tidak boleh. Bilang nggak penting,
wajah Bu Oci itu cemberut gitu. Cemberut. Udah kesel ya? Iya, malah kan kata anak-anak juga ya, saya kan melakukan pengamatan, observasi begitu. Kadang mereka juga berbicara seperti ini, menyatakan pendapatnya mungkin ya Pak ya. Ibu kok lebih pusing bahasa Indonesia sekarang daripada matematika begitu. Karena kalau misalnya matematika, fisika gitu, ilmu eksak, kalau misalnya sudah pasti jawabannya kan dengan rumus sekian, ya udah jawabannya ini. Tapi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang Pak tuh di opsinya tuh kayak benar semua gitu, jadi harus mencari kebenaran di atas kebenaran, mungkin di antara jawaban-jawaban yang benar ada yang paling tepat. Itu yang bikin sulit gitu siswa itu. Makanya tidak ada lagi yang menyepelekan bahasa Indonesia sekarang. Nah, begitu Pak. Ya alhamdulillah sih dengan berjalannya waktu begitu, bahasa Indonesia lebih pesat perkembangannya. Tapi tidak banyak juga perguruan tinggi ya misalnya yang mengajarkan bahasa Indonesia, khususnya BIPA ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Memang di wilayah Cirebon ini udah banyak atau di wilayah Cirebon memang kalau yang ada biasanya yang menyelenggarakan program BIPA itu memang satu perguruan tinggi itu yang ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesianya Pak, seperti ya kami di Yasika, kemudian di setahu saya ya di Unma pun Universitas Majalengka itu ada, kemudian kalau di Unswagati ya ada begitu. Selama ada SDM dosennya yang mengajar itu pasti ada begitu BIPA itu ya, karena tidak semua dosen juga expert di bidang BIPA begitu ya. Kadang kan kalau untuk menjadi seorang dosen BIPA emang harus mendalami kebipaan begitu, kayak misalnya mengikuti pelatihan, seminar begitu ya. Seperti halnya kita mengajar siswa begitu, tapi yang menjadi objeknya kan sekarang siswa asing kan, beda lagi kan Pak ya. Dari mana, dari berbagai negara kan, otomatis sebagai guru BIPA kita harus tahu karakternya, mungkin latar belakang dan lain sebagainya begitu Pak. Emang sesusah apa sih menjadi pengajar BIPA? Kalau saya tahu kan Ibu, pengalaman mungkin apa yang pengalaman ya, ini hanya pengalaman mendengarkan saja dan menyimak pengalaman teman-teman sebetulnya. Kalau saya sendiri paling kalau untuk mengajar orang asing itu saya hanya mengikuti teman-teman saja, misalnya saya ikut sit-in atau misalnya saya mengikuti pelatihan seperti itu ya. Nah kalau kata rekan yang mengajar orang asing itu yang harus dikuasai ya pertama itu adalah di bidang kebahasaannya begitu ya. Kayak misalnya ada kata berdiri, ada duduk gitu kan. Ayo coba berdiri ya, berdiri gitu. Terus ada duduk. Nah, orang asing selalu tanya, "Ini guru, maaf, kok ada berdiri tetapi mengapa tidak berduduk?" Gitu ya. Ini kan yang menjadi pertanyaan bagus begitu ya. Nah kan kalau ada imbuhan mungkin ya, jadi disangkanya dalam berdiri itu adalah imbuhan begitu, padahal kan sudah satu kesatuan begitu kata itu ya. Itu Pak, jadi memang harus menyiapkan pengetahuan juga gitu, harus mumpuni gitu kalau misalnya ingin menjadi guru BIPA begitu, apalagi di bidang kebahasaannya gitu, linguistik ya gitu. Ada syarat lain nggak Bu selain harus menguasai bahasa yang menguasai bahasa Indonesia itu perlu ya, dari mulai satuan bahasa terendah, dari mulai fonem, morfem, terus kata, frasa, kemudian klausa, kalimat dan wacana, kan itu kan satuan kebahasaan. Kemudian menguasai bahasa asing juga Pak, ya setidaknya paham apa yang mereka katakan itu. Jangan sampai guru BIPA tapi kan yang namanya BIPA itu peserta didik BIPA gitu itu dibagi 3 tingkatan. Ada BIPA tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Kalau BIPA tingkat dasar itu siswanya yang tahu mungkin cuman makan, saya, kamu ya, terus mandi ya, seperti kita aja tahu bahasa Inggris kan cuma apa ya, misalnya eat, terus I love you, you love me, misalnya kayak gitu doang kan. Nah, sama, jadi gurunya juga sama seperti hanya mengajar anak SD gitu. Materinya juga sangat dasar Pak, mulai dari pengenalan huruf begitu, pengenalan nama-nama sayuran, buah, binatang ya. Terus ada BIPA menengah,
kemudian BIPA Mahir begitu. Nah, BIPA Mahir itu seperti apa? Kalau BIPA Mahir itu siswanya itu sudah mengenal teks, jadi sudah bisa membaca teks. Kan kalau misal di dasar itu hanya kata gitu, atau frasa gitu, misalnya apel merah misalnya gitu ya. Kalau misalnya di menengah itu sudah mengenal kalimat sederhana, saya makan apel merah begitu ya. Terus kalau misalnya di Mahir itu sudah bentuknya sudah paragraf, mereka paham begitu ya. Kalau diibaratkan ya sudah SMA lah. Kalau di kita iya gitu. Yang paling cepat mengerti bahasa Indonesia itu siswa dari mana, Bu Oci? Oh, siswa asingnya? Iya, siswa asing. Kalau yang saya tahu ya masih di daerah Asia. Asia ya? Iya, ASEAN. Yang 9 negara itu. Ya mungkin mereka dari segi geografisnya aja kan dekat tuh dengan Indonesia begitu ya. Mungkin karena banyak mendengar begitu ya. Kemudian sering datang mungkin ke Indonesia begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih negara yang lain juga mudah untuk menerima kosakata baru dari bahasa Indonesia, karena memang sudah dianggap mudah katanya Pak gitu. Bahasa Indonesia itu mudah pelafalannya kayak tadi gitu dijelaskan. Dan kita sudah berbincang dengan Ibu Rosi, Ibu Oci, seorang dosen bahasa Indonesia di STKIP Yasika Majalengka. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia dan juga tahu tentang perkembangan bahasa Indonesia di dunia, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bermanfaat. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.